Bab 524. Dusun Darmadi memang hanyalah dusun kecil. Namun, Pramana dan Lingga dapat makan makanan enak dan tinggal di villa yang jendelanya terbuat dari kristal. Selain itu, mereka juga bisa mendalami ilmu matematika, fisika, dan kimia, mengamati pergerakan benda-benda langit, serta mendidik penduduk dusun. Ini adalah kehidupan yang bahagia bagi mereka. Mengenal ujian kerajaan, mereka juga bisa meminta bimbingan Putro kapan saja. Jadi, mereka tentu saja tidak bersedia pergi. Putro berkata dengan serius, beberapa saat yang lalu, istana baru menurunkan dekrit seperti itu. Aku khawatir ada pejabat korup yang akan cari masalah sama Wira. Dia sama sekali nggak punya bawahan yang merupakan sarjana. Kalau ketemu masalah begini, dia harus selalu turun tangan sendiri. Kalian itu keturunan keluarga bangsawan dan punya sedikit reputasi di kota provinsi. Dengan mengikutinya dalam perjalanan ini, kalian juga bisa membantunya kalau terjadi sesuatu. Pramana mengangguk, lalu berkata, Lingga, ayo main gunting, batu, dan kertas untuk memutuskannya. Setelah istana menurunkan dekrit itu, mereka juga salah paham, apalagi orang lain. Oke. Lingga juga setuju. Pramana mengeluarkan gunting, sedangkan Lingga mengeluarkan batu. Berhubung kalah, Pramana pun menjadi cemberut. Putro langsung menegurnya, jangan cemberut. Kalau sudah lewat 10-20 tahun, kamu akan tahu kalau kamu itu sangat beruntung karena bisa mengikuti Wira. Pramana menjawab sambil tersenyum masam, Guru, aku bukannya nggak bersedia. Tapi, perjalanan ini terlalu jauh. Pramana sangat mengagumi pengetahuan dan bakat Wira, juga bersedia mengikutinya. Namun, perjalanan dari Kabupaten Uswal hingga kota provinsi sangat jauh. Jarak tempuh pulang perginya saja sudah hampir 500 km. Selain itu, mereka harus melewati pegunungan dan sungai, berkemah di alam liar, serta mewaspadai bandit. Jadi, apapun bisa terjadi selama perjalanan dan nyawa mereka juga mungkin terancam. Di rumah Wira, Lestari tidak berhenti memasukkan berbagai macam obat ke dalam tas ransel Wira dan berkata, Kak Wira, ini obat demam, obat masuk angin, obat penawar racun, obat diare, obat luka luar. Wira tersenyum masam sambil menjawab, kelompok yang ikut pergi ada bawa berbagai macam obat kok. Kamu nggak usah menyiapkannya untukku secara terpisah. Lagian, tubuhku sekarang sudah nggak selemah dulu. Aku nggak gampang sakit lagi kok. Saat orang-orang di zaman ini mau melakukan perjalanan, mereka akan membungkus barang bawaan mereka dengan kain dan memikulnya. Wira merasa itu sangat tidak nyaman digunakan. Jadi, dia pun menggambar sketsa ransel dari masa depan dan menyuruh para bibi di dusun untuk menjahit masing-masing satu. Sekarang, Lestari sedang memasukkan semua obat-obatan yang cukup dimakan 10 orang ke dalam tas ransel yang besar itu. Ini untuk jaga-jaga. Lestari berkata dengan cemberut, kita bisa nggak makan selama 1-2 hari. Tapi kalau sakit dan nggak ada obat, orang bisa mati dalam 1-2 hari. Obat-obatan yang dibawa kelompok yang ikut pergi juga sebaiknya dibagi 2 dan disimpan di kereta yang berbeda. Begitu lebih aman. Wira mengangguk, lalu menjawab, kamu benar. Nanti aku akan menyampaikannya. Nggak usah, aku sudah kasih tahu mereka dari awal. Lestari berkata dengan tersipu, Kak Wira, kalau sudah ketemu Kak Wulan, sampaikan rinduku padanya. Oh iya, kalau dia marah karena kamu mau menikahi Nona Dian, kamu nggak boleh marah dan harus bicara baik-baik sama dia. Kak Wulan itu sangat lembut dan bijaksana. Asalkan dibicarakan baik-baik, dia pasti setuju. Iya. Wira mengelus kepala Lestari, lalu berdesah, untung kamu ada di sisiku. Kamu bisa membantuku mengurus hal-hal begini tanpa harus aku turun tangan sendiri. Lestari menjawab dengan malu, ini cuma hal-hal kecil. Aku masih belum sebanding sama Nona Dian yang bisa membantumu menangani bisnis. Wira menatap Lestari, lalu berkata sambil tersenyum, Lestari, kelebihan setiap orang itu berbeda. Dian jago berbisnis, sedangkan kamu jago mengatur keuangan. Kalian itu sama pentingnya. Sekarang, Lestari sudah belajar menulis. Ditambah dengan kemampuannya dalam mengatur keuangan, dia sudah menjadi kepala keuangan utama Wira. Lestari tersenyum dan menjawab, Kak Wira, kamu benar-benar jago menghibur orang. Pantas saja Nona Dian menyukaimu. Wira berkata dengan tidak berdaya, yang kubilang itu serius. Dalam sebuah perusahaan, presiden direktur yang menjalankan perusahaan dan kepala keuangan utama itu sama pentingnya. Dasar pria hidung belang. Sebaiknya, simpan saja kata manismu itu untuk menghibur Nona Dian. Lestari mendengus, lalu berbalik ke kamar. Di luar pintu, Dian yang mengenakan gaun tebal dan memegang lentera menyaksikan semua ini sambil tersenyum. Wira buru-buru menghampirinya, lalu mengambil lentera itu dan menggosok-gosok kedua tangan Dian yang dingin sambil bertanya, dingin. Enggak kok.
Tindakan yang penuh perhatian ini membuat hati Dian terasa hangat. Dia pun merasa seluruh pengorbanannya sudah sepadan. Kemudian, dia berkata, "Tuan, semuanya sudah selesai diatur." Wira tersenyum sambil mengangguk, "Kalau begitu, cepat pergi istirahat." Bersambung.